要杀他当然是轻而易举。那我想用贡献点换石珠绝地枯木草。什么时候的事？ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Kerumunan itu berbicara dan berisik, tetapi mereka semua dihentikan oleh para ahli dari 3 faksi. Mereka mengepung posisi tengah area pertambangan. Yang Kai melihat ke dalam dan melihat bahwa 5 tetua paviliun Ling Qiao sedang mendiskusikan sesuatu dengan sekelompok orang dengan sengit. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin semua ahli dari 3 sekolah berkumpul? Yang Kai tidak tahu itu. Dia dengan cepat mengangkat telinganya dan mendengarkan. Banyak orang di sekitarnya juga seperti ini. Setelah itu, sambil tersenyum, dia memberitahu kami semua manfaat mewarisi Dongtian. Sekelompok orang begitu bersemangat sehingga mereka ingin bergabung dengan warisan Dongtian dan mewarisi jubah para master di sini. Yang Kai tiba-tiba teringat bahwa dia merasakan jejak hal-hal yang tidak biasa di sini 2 bulan lalu. Saat itu, dia hanya membalas budi dan meminta Humaer untuk mencarinya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa yang tersembunyi di bawah adalah harta warisan. Saat itu, Yang Kai merasa bahwa energi atribut yang terhalang oleh sesuatu. Ini adalah keajaiban. Dapat dikatakan bahwa kemunculan warisan Dongtian di sini memiliki hubungan yang hebat dengan Yang Kai, dan dia mempromosikannya secara tidak sengaja. Sementara Yang Kai sedang bermeditasi, tampaknya ketiga sekolah ahli di sana juga telah mencapai kesepakatan. Mereka masing-masing memanggil seorang murid yang kuat dan meminta mereka untuk memasuki gua warisan untuk menyelidiki situasi terlebih dahulu. Paviliun Ling Qiao memilih Suyan, geng berdarah itu adalah Long Jun, Guang Angin dan Hujan adalah Fang Ziki. Ketiga pria itu datang ke lubang dan melompat turun bersama. Hingga setengah hari kemudian, Suyan adalah orang pertama yang kembali. Dia tiba-tiba muncul di suatu tempat di samping lubang. Kemudian dia pergi ke 3 sekolah ahli dan melaporkan temuan perjalanan itu. Setelah beberapa saat, Long Jun dan Fang Ziki kembali. Setelah mendengarkan laporan ketiganya, ketiga ahli itu berdiskusi dan kemudian saling mengangguk dan berpencar ke 3 arah. Setelah beberapa saat, suara 3 sekolah ahli memanggil murid-murid mereka datang. Yang Kai dan sekelompok murid paviliun Ling Qiao pergi ke 5 tetua. Ketiga pihak saling berpegangan dan tidak saling mengganggu. Sementara Yang Kai menunggu Wei Sitong berbicara, Sumu memimpin Li Yuntian dan yang lainnya untuk datang dari samping. Apakah kamu di sini juga? Yang Kai tersenyum. Sumu berkata sambil tersenyum. Hal sebesar itu, tentu saja kami ingin melihatnya. Li Yuntian bertanya, kemana saja kamu beberapa hari yang lalu? Bagaimana kamu bisa menghilang selama 20 hari? Yang Kai menjelaskan, saya pergi keluar untuk melakukan beberapa hal. Saya harus berterima kasih kepada semua saudara seperguruan muda karena telah membersihkan rumah kayu untuk saya. Li Yuntian dan yang lainnya terkejut, tetapi rumah kayu itu tidak dibersihkan. Bagaimana mereka bisa membersihkan kabin? Sumu tersenyum. Mengapa rumah kayunya begitu rapi dan bersih? Diam, diam. Wei Sitong tiba-tiba berteriak dengan wajah serius. Hampir 2000 murid paviliun Ling Qiao yang berkumpul di sini langsung terdiam. Mereka semua menatapnya dengan penuh harap. Seperti yang kita semua tahu, apa yang akan dikatakan oleh tetua itu pasti ada hubungannya dengan warisan Dongtian di sana. Benar saja, Wei Sitong melihat sekelilingnya, dan berkata, kamu seharusnya tahu apa yang terjadi di sini dan peluang macam apa ini. Warisan Dongtian telah diwariskan sejak lama, tetapi itu adalah seluruh dinasti Han, yang tidak pernah muncul dalam 1000 tahun ini. Kita tidak tahu bagaimana pewaris Dongtian yang kuat memiliki kultivasi yang menyeluruh. Tetapi ini memang harta karun yang dapat ditaklukkan oleh kita. Ada ramuan, naskah rahasia, harta karun jenius, dan yang terpenting adalah warisan dari guru. Semua murid menjadi gempar, Wei Sitong melanjutkan. Berdampingan dengan ini, ada banyak larangan dan bahaya tersembunyi. Jika kalian tidak hati-hati, itu akan menjadi akhir kematian. Manfaatnya tidak sia-sia, jika kalian masuk ke dalamnya, kalian harus mengesampingkan hidup dan mati terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, terdengar suara seorang pria. Penatua, jika Anda melewatkan kesempatan sebesar ini, bukankah sangat disayangkan? Bahkan jika itu sangat berbahaya, kita akan mempertaruhkan nyawa kita.
Ya, bagaimana Anda bisa melewatkan sesuatu yang tidak harus Anda temui sekali dalam hidup Anda? Dan banyak orang bersemangat. Di bawah godaan mewarisi Dongtian, larangan dan bahaya apapun tidak dipertimbangkan. Bagus. Wei Sitong mengangguk puas, murid Paviliun Lingqiao, saya seharusnya tidak takut menghadapi bahaya, saya senang kalian memiliki kesadaran ini. Dengarkan perintah semua murid. Jika kalian berusia lebih dari 30 tahun, keluarlah. Sekelompok besar murid Paviliun Lingqiao keluar, jumlah orang segera berkurang sekitar 40%. Wei Sitong menatap dan berkata, jika kalian tidak bisa masuk ke gua warisan, orang yang berusia di atas 30 tahun tidak diizinkan masuk ke sini, dan mereka yang berada di atas tingkat pengembaraan pikiran tidak diizinkan masuk. Bagaimana bisa begitu? Kelompok murid menjadi tertekan. Warisan Dongtian ditinggalkan oleh seorang guru tua, dan larangan itu juga dikeluarkan olehnya. Tentu saja, ada alasannya baginya untuk melakukannya. Su Xuanwu, tetua kedua, memarahinya mereka pada saat yang tepat. Wei Sitong juga berteriak, para murid di bawah Kai Yuan, keluar. Sekelompok orang lain keluar. Kalian memenuhi syarat untuk masuk, tetapi tidak boleh masuk. Wei Sitong menatap mereka dan berkata, ada banyak krisis di dalam. Kekuatan kalian terlalu rendah. Jika kalian masuk, kalian akan mati. Setelah dua syarat dipilih, hanya tersisa 3 atau 400 orang. Wei Sitong melihat ke arah kelompok manusia yang tersisa. Jika ada di antara kalian yang tidak berani masuk, kalian juga bisa pergi sekarang. Klan leluhur tidak akan memaksa kalian untuk memasuki gua warisan. Semuanya sukarela. Ini hidup atau mati, dan kalian tidak bisa menyalahkan orang lain. Setelah menunggu lama, Wei Sitong berkata sambil tersenyum. Karena kalian memilih untuk memasukinya, aku akan memberitahu kalian informasi tentang tempat ini yang telah aku tanyakan sebelumnya, sehingga kalian dapat memiliki persiapan. Pertama, Su Yan dan 2 orang lainnya masuk untuk menyelidiki situasi di dalam. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentangnya, informasi yang mereka dapatkan tidak cukup untuk membiarkan para murid dari 3 sekolah masuk. Yang Kai mendengarkan, dia menyadari bahwa meskipun hanya ada satu pintu masuk untuk mewarisi Dongtian, setelah memasukinya, posisi setiap orang berbeda. Energi langit dan bumi di dalamnya sangat melimpah, yang sangat cocok untuk kultivasi. Selain itu, ada beberapa pintu keluar khusus di gua warisan. Jika tidak bagus, para murid dapat meninggalkan gua warisan melalui pintu keluar ini. Karena Su Yan dan yang lainnya hanya mencari di dalam untuk waktu yang singkat, tetapi juga tidak menemukan terlalu banyak informasi, jadi Wei Sitong tidak banyak bicara. Akhirnya, Wei Sitong berkata, karena tempat ini pertama kali ditemukan oleh geng perang darah, mereka akan mengirim 50 orang ke sana terlebih dahulu. Setelah setengah hari, para murid Paviliun Lingqiao dan Menara Hujan akan masuk. Jika para murid di Paviliun Lingqiao bertemu satu sama lain, mereka harus saling membantu, saling mendukung dan mengatasi kesulitan bersama. Bisakah kalian mendengar saya dengan jelas? Semua murid setuju. Bubar dulu, kalian akan cari tempat untuk beristirahat. Kalau sudah waktunya, aku akan memanggil kalian kembali. Wei Sitong berkata dan melambaikan tangannya. 3 atau 400 murid dengan cepat berpencar, mencari tempat yang cocok untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Li Yuntian datang dengan wajah sedih dan menatap Su Mu dan Yang Kai dengan iri. Su Shao, kakak senior Yang, aku tidak bisa masuk. Kekuatannya hanya 9 lapis keadaan tubuh yang padam, belum sampai ke keadaan Kai Yuan. Su Mu berkata sambil tersenyum. Siapa yang membuatmu tidak perlu berlatih pada waktu-waktu biasa, lihatlah saudara seperguruan Yang. Dia belajar keras dan berlatih keras setiap hari. Generasi selanjutnya tinggal di sana. Sekarang Kai Yuan tingkat berapa itu? Su Mu bertanya kepada Yang Kai. 7 tingkat. Yang Kai menjawab. Su Mu dan Li Yuntian tercengang dan menatapnya seperti monster. Yang Kai juga diam-diam senang bahwa dia telah membeli banyak batu Yang Yan karena pendarahannya yang sangat besar. Kalau tidak, aku khawatir dia tidak akan percaya diri untuk memasuki gua warisan. Sekarang ada hampir 50 tetes cairan yang di ladang ramuan, yang seharusnya cukup, tetapi aku tidak tahu bahaya seperti apa yang akan ditemui di gua warisan itu. Saat dia bermeditasi, Yang Kai merasa seolah-olah seseorang sedang menatapnya. Dia membuka matanya dan melihat Su Yan, yang berada puluhan kaki jauhnya, mengesampingkan matanya dan tidak tahu harus berkata apa kepada Su Mu. Ada berita mendadak dari geng perang darah, tetapi 50 orang terpilih di sana yang ingin memasuki gua warisan lebih awal.
Ini juga merupakan hasil diskusi di antara 3 kelompok tingkat tinggi. Hasil diskusi adalah bahwa kedua kelompok akan memberi kompensasi kepada geng perang darah masing-masing 1 juta tael perak. Selain itu, geng perang darah akan mengirim 50 orang ke Gua Warisan. Setelah setengah hari, para murid Paviliun Ling Qiao dan Menara Hujan dapat masuk. Paviliun Ling Qiao dan bangunan Feng Yu juga menyetujui persyaratan ini. Yang membuka matanya dan menemukan bahwa 50 orang ini seharusnya adalah elit geng perang darah. Mereka memiliki prioritas setengah hari ketika mereka memasuki Gua Warisan kali ini. Jika memang ada sesuatu yang baik di dalamnya, mereka pasti akan menemukannya terlebih dahulu. 50 orang dari geng perang darah datang ke lubang. Di bawah perlindungan para ahli di geng, mereka melompat turun satu persatu dan menghilang dalam sekejap mata. Tepat saat geng pertempuran darah terus memasuki Gua Warisan, sesosok wanita tiba-tiba datang dari arah Paviliun Ling Qiao. Orang ini sedang terburu-buru dan terbang sampai ke puncak area pertambangan. Humen dan yang lainnya sangat marah dan berteriak, "Siapa kamu?" Meng Wuyuan melotot ke banyak ahli dari geng pertempuran darah, dan kemudian melambaikan tangan kepada mereka. "Muridku, kemarilah." Humen dan yang lainnya tahu bahwa orang ini adalah murid dari orang tua gila itu. Yang membuat Humen lebih terkejut adalah dia masih muda dan memiliki kekuatan Zhen Yuanjing. Naga di langit dengan kebencian yang dalam, menatap sepasang guru dan murid, tetapi merasa sangat tidak berdaya. Dia telah mempelajari kekuatan mendalam dari tetua Meng. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk membalas dendam dalam hidup ini. Xia Ningchang adalah pengunjung resmi. Setelah menerima surat dari tetua Meng, dia datang dengan tergesa-gesa. Sebelum dia mengetahui situasinya, dia melihat ribuan orang menatapnya. Dari awal hingga akhir, sekelompok orang dari geng pertempuran darah hanya menonton dengan tenang, dan tidak ada yang berani berhenti. Wei Sitong dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah tahu bahwa manajer aula kontribusi begitu mendominasi. Menghadapi seluruh geng perang darah sendirian, dia masih tenang, dia tidak peduli dengan kesepakatan ketiga faksi. Singkatnya, dia membiarkan muridnya maju. Xiao Ruohan mengerutkan kening dan berkata, "Pemimpin Hu, apa yang terjadi? Bukankah itu tampaknya sesuai dengan perjanjian? Mengapa orang-orang dari Paviliun Ling Qiao bisa masuk bersama murid-muridmu?" Humen terbatuk pelan dan harus menjelaskan. "Baiklah, berkat metode tetua Meng, larangan di sini bisa dilanggar. Oleh karena itu, murid-muridnya juga memiliki kualifikasi untuk masuk lebih dulu." Xiao Ruo berkata sambil tersenyum dingin. "Mengapa Ketua Hu tidak menyebutkan ini ketika ketiga kelompok berdiskusi? Ketua Hu, apakah kamu menipuku? Murid-murid Paviliun Ling Qiao bisa pergi lebih dulu. Mengapa muridku dari Paviliun Angin dan Hujan tidak bisa?" Humen kesal. Dia mengumpat dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa murid terakhir dari geng pertempuran berdarah hendak memasuki tirai cahaya. Dia dengan cepat berteriak padanya. "Siapa? Jangan masuk dan biarkan tempat diberikan kepada murid yang lebih tua ini." "Bagus untuk mati." Orang terakhir yang masuk adalah Long Jun, cicit naga di langit. Long Jun penuh dengan kegembiraan dan harapan untuk memasuki Gua Warisan. Dia bermimpi bahwa dia akan diwarisi oleh para pendahulunya. Teriakan ini segera membuatnya tetap di tempat dan menoleh untuk melihat naga di langit dan berkata dengan lemah. "Karena pemimpin berkata begitu, Juner, kamu bisa menunggu setengah hari." Wei Sitong menatap semua yang ada di matanya dan berkata, "Sepertinya Humen takut pada tetua Meng." Su Xuanwu terkejut. "Kita semua meremehkan kemampuan tetua Meng." Di sana, Humen menatap tetua Meng dan berkata dengan senyum lebar di wajahnya. "Tuan, apakah Anda puas dengan ini?" Tetua Meng dia tertawa. "Puas atau tidak, tunggu sampai murid kesayanganku keluar dari dalam." Meng Wuyuan begitu kuat sehingga semua murid Paviliun Ling Qiao terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penjaga toko aula sumbangan adalah orang yang begitu kuat. Malam itu sunyi, angin dan embun beku menggantung di puncak pohon, dan waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba, tiga kelompok tingkat tinggi semuanya bergerak maju, dengan satu teriakan mereka, siap memasuki Gua Warisan. Sudah waktunya. Sudah setengah hari sejak anggota elit geng pertempuran berdarah masuk. Selanjutnya, pasukan besar akan bergerak masuk. Di sisi Paviliun Ling Qiao, dipimpin oleh Xie Hongchen dan Suyan, di belakang mereka, para murid yang siap memasuki Gua Warisan berbaris dan berjalan menuju tirai cahaya. Yang Kai dan Sumu berjalan bersama.